Shalom. Shalom. Selamat pagi Selamat adik-adik pagi. yang ada di rumah Kak ya. Iya. Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua walaupun sekolah minggunya masih Benar. di rumah. Kita masih ibadah sekolah minggunya di rumah. Senang kembali kita bertemu di tahun yang baru, tahun 2021. Ketemu kembali dengan Kak Yakob Dan Kak Metri. Iya. Adik-adik semuanya apa kabar? Pasti baik Kak ya. Betul, Puji pasti Tuhan. baik. 2020 sudah kita lewati dengan adanya corona. Sampai Ya. sekarang pun karena masih ada corona, kita masih harus tetap diam di rumah. Tapi puji Tuhannya kita Betul. masih diberikan kesehatan. Oleh siapa? Oleh Yang Tuhan pastinya tentunya oleh ya. Tuhan Yesus ya. Iya. Nah, untuk mengawali ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik yang di rumah kita nyanyi sama-sama. Selamat pagi Tuhan. Ayo semuanya berdiri. Berdiri. Biar lebih semangat kita goyang-goyang Iya. ya. Ikutin kakak-kakaknya. Yo. Kita mengucapkan selamat pagi buat Tuhan Yesus yang sudah baik masih memberikan kita napas kehidupan Kak ya. Iya kak. Sambil tepuk tangan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi selamat pagi Sekali Tuhan. lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, kakak mau ngajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bangun masih diberikan napas kehidupan dan umur yang panjang yang Tuhan, dan kesehatan yang baik ya Tuhan. Dan Tuhan, kami bangun pada pagi hari ini ingin bertemu kembali kepada hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya berkati ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dari awal sampai berakhirnya nanti. Kiranya dari sekolah minggu nanti kami dapat mendapatkan berkat daripada kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali lagi bersama Kak Metri dan Kak Yakob. ya. Iya. Oke Kak Yakub, Ya. saya mau nanya. Selama tahun 2020 kemarin, hal apa yang bikin Kak Yakub merasa takut? Selama 2020 ini yang bikin Kak Yakob takut itu adalah Corona kak. Corona, betul. Itu menjadi ketakutan kayaknya bagi kita semua Kak ya. Iya. Bukan hanya kakak, tapi bagi kita semua karena Iya betul. kita nggak tahu siapa yang bisa diserang oleh corona ini. Siapapun bisa kena, mau pejabat, mau adik-adik, mau kakak-kakak, semuanya bisa kena. Bisa. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa selama kita ada dalam perlindungan Tuhan, kita pasti akan aman. Ya, Tuhan kita Yesus aman. pasti akan menjaga kita, melindungi kita senantiasa. Apa kita selalu ingat dengan Tuhan Ya, Yesus? kita harus berserah sama Tuhan, berdoa. Menyerahkan semuanya kepada Betul. Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan selalu melindungi kita. Buktinya Iya. sekarang kakak ada di sini, Kak Yakub juga ada di sini Betul. dengan keadaan sehat, adik-adik juga dalam keadaan sehat. Itu Iya. adalah bukti Tuhan melindungi kita. Betul. Kita harus bersyukur. Kita menyanyi lagu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adik-adik, kita nyanyi sama-sama lagu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga.
Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kuasa Tuhan Yesuslah yang menentukan hidup kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. terpujilah Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, apa kabarnya pagi hari ini? Kakak yakin pasti luar biasa. Nah adik-adik, kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sudah siap? Kakak yakin adik-adik semua sudah siap. Tapi sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu besar anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan. Tuhan, jika sebentar lagi kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon berkat penyertaan-Mu, kami mohon Engkau memampukan kami semua untuk dapat mengerti, memahami, dan ajarkanlah kami untuk melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami, inilah hidup kami, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini kakak ambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-30. Ayo sama-sama Alkitabnya dibuka. Kalau masih belum ambil Alkitab, yuk diambil Alkitabnya sekarang. Kakak tunggu. Sudah? Sudah diambil belum? Kalau sudah, yuk sama-sama kita buka 1 Samuel pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-30. Sudah dapat? Ayo kita baca sama-sama. Itu ada 2 perikop. Perikopnya yang pertama apa judulnya? Dari 1 Samuel 18 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Perikopnya apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Daud dan Yonatan. Untuk perikop yang kedua, yaitu dari 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-30. Saul benci kepada Daud. Ya, nah adik-adik, dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-30 itu terdapat 2 perikop yang sama-sama kita bacakan tadi, yaitu pada ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya ke-5 perikopnya tentang Daud dan Yonatan.
Yang selanjutnya yaitu 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 30, yaitu Saul membenci Daud. Nah, adik-adik, dua perikop ini mempunyai dua hubungan yang sangat berlawanan. Ayo, tahu nggak apa? Ya, yang pertama pada perikop yang pertama, Daud dan Yonatan itu hubungan yang luar biasa, di mana Daud dan Yonatan mereka berdua saling menyayangi. Bahkan Yonatan menyayangi Daud sudah melebihi dari sahabat, bahkan sudah menganggapnya sebagai saudara sendiri. Pada perikop selanjutnya itu hubungan yang sangat berlawanan yang kedua, yaitu hubungan tentang kebencian, yaitu Saul membenci Daud, di mana hubungan itu penuh dengan kebencian. Tapi adik-adik, Saul awalnya sangat menyukai Daud, tapi lama-kelamaan Saul sangat tidak menyukai Daud. Kenapa? Karena ini salah satu penyebabnya. Karena rakyat sangat memuji Daud. Karena Daud sudah menang melawat Goliat, bahkan Daud menang pada saat peperangan. Nah, adik-adik, itu membuat perasaan tidak suka bagi Saul. Dan juga Saul pada saat itu curiga bahwa Daud akan menggantikan Saul sebagai raja. Adik-adik, ternyata Tuhan pernah menolak Saul sebagai raja. Dan Saul masih mengingat penolakan itu, sehingga membuat Saul memperhatikan siapa yang akan dipilih Tuhan menjadi raja pengganti Saul. Setelah Saul melihat Daud yang berhasil mengalahkan Goliat, Saul marah karena Daud selalu menang, apalagi Daud kalau sudah berperang pasti selalu menang. Dan Saul mulai curiga bahwa Daudlah yang akan dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul. Adik-adik, seharusnya pada saat itu Saul sadar dan berbalik kepada Tuhan. Tapi semakin lama Daud semakin menjauh dari Tuhan. Bahkan Saul berusaha untuk menyingkirkan Daud. Saul menggunakan berbagai cara untuk membuat Daud mati. Tetapi Tuhan selalu melindungi Daud. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang selalu setia kepada Tuhan. Walaupun Daud tahu Daud bisa mati, tapi Daud tetap menjalani karena Daud berserah hanya kepada Tuhan saja. Adik-adik, kakak mau tanya, tahu nggak artinya berserah? Berserah artinya menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan, dan percaya dengan iman bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Nah, adik-adik, kakak kembali ke cerita. Saat Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000 dan menempatkan di garis depan, itu tujuan Saul untuk membuat Daud mati. Tapi adik-adik, ternyata Daud tetap selamat. Daud berhasil dalam perangnya karena pernyataan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Jadi apapun yang direncanakan oleh Saul kepada Daud,
itu tidak terlaksana ataupun itu gagal, karena Tuhan selalu melindungi Daud. Pada saat itu adik-adik, seharusnya Saul tahu bahwa Tuhan berada di pihak Daud. Tetapi Saul tidak berbalik kepada Tuhan. Malahan Saul makin lama makin menjauh dari Tuhan. Bahkan Saul menjadikan Daud sebagai musuhnya dan sangat membenci Daud. Nah adik-adik, ada dua dalam perikop ini, ada hal-hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Yonatan itu kan anaknya Saul. Walaupun begitu, Yonatan mengasihi Daud, bahkan mengasihi Daud sebagai saudaranya sendiri. Walaupun Yonatan tahu kalau Yonatan tidak akan bisa menggantikan Saul sebagai raja, tapi Yonatan tetap menggantikan Daud, karena Daud yang akan nantinya menggantikan Saul sebagai raja. Walaupun Daud sangat populer, tapi Yonatan tetap menyayangi Daud. Nah adik-adik, itu berbanding terbalik dengan ayahnya, yaitu Saul. Saul sangat iri hati kepada Daud, bahkan sangat marah, bahkan sangat jengkel kepada Daud, karena Daud selalu menang dan selalu dipuji-puji oleh orang lain. Walaupun Saul tahu apa yang Daud lakukan itu patut dipuji, karena Daud sudah melakukan yang seharusnya Daud lakukan. Nah yang kedua, yaitu iri hati. Adik-adik, seperti kakak bilang tadi, iri hati seperti Saul kadang membuat kita merasa tidak suka akan keberhasilan orang lain, bahkan membuat kita marah. Nah adik-adik, rasa iri hati itu harus kita buang, dan kita harus minta pertolongan kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menghilangkan rasa iri hati di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukan itu, kalau kita tidak meminta pertolongan Tuhan, kita akan semakin menjauh dan kita akan semakin membenci orang lain. Adik-adik, yang ketiga, ada sifat yaitu munafik atau kepura-puraan, seperti yang ditunjukkan oleh Saul untuk menjebak Daud. Itu juga sering kita lakukan adik-adik dalam kehidupan kita, dengan tujuan untuk menguntungkan diri kita sendiri. Adik-adik, keteguhan dan ketulusan hati Daud membuat Tuhan tetap berada di pihaknya. Sekalipun ada kekuatan yang luar biasa besar yang berusaha untuk menyingkirkan Daud, tapi Daud hanya berserah kepada Tuhan dan melakukan setiap tanggung jawab dengan baik. Dan Daud berhasil menghadapi bahaya. Nah adik-adik, Tuhan menginginkan kita untuk tetap berserah kepada Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kita. Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya tetap melakukan hal baik dan hal yang bertanggung jawab. Dengan demikian, apapun yang menghalangi kita, Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai kita. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kakak yakin dan percaya Tuhan yang menyempurnakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap percaya dan setia kepadamu, serta selalu bersyukur dalam setiap keadaan kami. Ya Bapa, sertailah kegiatan ibadah sekolah hari Minggu di Indonesia yang masih secara online, khususnya kegiatan ibadah sekolah hari Minggu GKE Nazaret Eklesia yang masih secara online. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kesehatan guru-guru sekolah hari Minggu sehingga mereka bisa melakukan aktivitas dan tanggung jawab mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, dan berkati juga kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah hari Minggu GKE Nazaret Eklesia sehingga kami setiap hari Minggu bisa setia beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Ya Bapa, berkatilah orang tua di seluruh wilayah Indonesia, secara khusus orang tua sekolah hari Minggu GKE Nazaret Eklesia, agar diberi kesehatan selalu, supaya diberi berkah rezeki yang cukup serta sukacita dalam kebahagiaan, agar anak-anak mereka bangga terhadap ayah dan ibu mereka. Terima kasih pula telah memberikan kami kepedulian dan pendidikan orang tua dan guru yang selalu mendidik kami agar menjadi manusia yang lebih berguna bagi bangsa dan negara. Berkati pula mereka agar menjadi orang tua yang mampu mendidik anaknya ke arah yang lebih baik. Bimbinglah mereka agar dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu ingat beribadah dan memuliakan nama-Mu. Buat sekolah adik-adik kami, kiranya Tuhan Yesus berikan kecerdasan, kemampuan untuk memahami pelajaran di mana mereka masih belajar secara daring selama musim pandemi corona ini. Ya Bapa, sekarang dunia masih dalam keadaan pandemi virus corona. Untuk mereka yang sakit dan terinfeksi, sembuhkan dan berikan kekuatan untuk tubuh mereka dan roh mereka. Tolong kendalikan penyebaran penyakit ini dalam nama Tuhan Yesus, dan sertailah pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri untuk memerangi pandemi corona ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk setia kepadamu dalam masa-masa pandemi virus corona sekarang ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasihnya kepada kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau melengkapi untuk melakukan kehendak-Mu. Dan kami ingin menutup doa syafaat kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai aman dalam perlindungan Tuhan. betul, kita sudah aman dalam perlindungan Tuhan Ya. kita, sehingga kita harus menjadi anak-anak terang. Apa sih anak-anak terang itu, Kak Yakub? Anak-anak terang itu artinya adalah anak-anak yang membawa kebaikan bagi semua orang. Iya, kita diharapkannya bisa menjadi anak-anak terang, Kak, Iya, ya. Kak. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Ya. Semuanya bangkit berdiri. Ayo, kita kita mau berdiri lagi. nyanyi Aku Anak Terang. Aku anak terang. Sambil goyang ya. Ya. Semangat. Semangat, pagi-pagi kita harus semangat ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang,
isu yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di mana? Terang Di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun di tengah kondisi pandemi saat ini. Ya Tuhan, kami juga tadi telah mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat bertumbuh dalam hati kami dan dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah kiranya ibadah sekolah minggu kami tadi dapat menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh hati, pikiran, dan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kajian ibadah sekolah minggu kita sudah selesai nih Kak. Iya betul Nah, kan sekarang Ata. nih apalagi yang kita kerjakan nih kajian? Nah sekarang kita harus mengingatkan adik-adik Kak. Kita ingatkan adik-adik untuk selalu jangan lupa ya untuk pertanyaannya, untuk soal-soal yang diberikan kakak sekolah minggu. Jangan lupa selalu dikerjakan. Dan kakak minta tolong sama orang tuanya pada saat adik-adik lagi menonton sekolah minggu. Tolong difoto ataupun divideokan dan minta tolong mama atau adik sekolah minggu sendiri yang mengirimkannya kepada kakak sekolah minggu, supaya kakak sekolah minggunya bisa tahu, oh adik-adik kita tetap ikut ibadah, tetap mengerjakan pekerjaan sekolah minggunya. Jadi kakak tahu kalau adik-adik sekolah minggu masih tetap aktif. Betul sekali Kak Jen. Iya, setelah itu apa lagi Kak? Nah, Kak Nata juga mau mengingatkan untuk adik-adik. Nah, di masa pandemik ini adik-adik tetap harus menjaga jarak saat keluar rumah ya. Iya, Dan jangan lupa untuk mengenakan masker. betul. Nah, dan jangan lupa juga adik-adik selalu menjaga kebersihan, terutama adik-adik mencuci tangan atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Iya. Dan juga adik-adik harus menjaga pola makanannya, harus makan makanan yang sehat ya adik-adik. Iya, dan juga Kak, kalau di luar rumah jangan lupa untuk jaga jaraknya ya Nah, betul, sama orang-orang Kak. sekitar. Betul banget. Dan juga kakak minta kalau bisa adik-adik jangan bergerombol ya, jangan Nah. bergerombol sama teman-temannya yang lain. Betul sekali Kak Jen. Usahakan adik-adik kalau bisa jangan terlalu sering keluar rumah, ya nggak Kak? Betul sekali Kak. Iya. Nah kalau gitu, apalagi ya Kak? Sepertinya udah nggak ada ya Kak ya? Ya sudah nggak ada nih Kak. Kalau gitu, kakak ingatkan lagi jangan lupa tetap sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu jam 7:30. Kakak tunggu ya. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.